bersama Manajer Mekanisme Niaga PLN UID Jawa Barat, Bapak Kurniawan Fitrianto, berkaitan dengan hadirnya kendaraan listrik di tengah-tengah kita. Dan sepertinya Pak Kurniawan, di luar sana sudah banyak pemirsa yang ingin sekali memberikan pertanyaan kepada Pak Kurniawan. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ke redaksi kami, di antaranya adalah pertanyaan yang pertama nih Pak Kurniawan, berkaitan dengan kalau isi mobil listrik di SPKLU berapa lama Pak? Karena kalau kita lihat kan mobilisasi dari masyarakat Jawa Barat tuh bisa dikategorikan luar biasa, hektik dan sebagainya. Memungkinkan tidak kita mengisi di SPKLU dengan waktu yang super cepat seperti kita ngisi di SPBU? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi SPKLU yang ada itu ada 3 macam. Ada medium charging, fast charging, dan ultra fast charging ya. Kayaknya yang ketiga ya Pak ya. Yang ultra fast charging dulu saya bahas. Jadi ultra fast charging kenapa harus ada, kenapa berbeda-beda kecepatannya? Karena tergantung dengan power yang dikeluarkan oleh alat charger itu sendiri. Untuk ultra fast charging itu hanya cukup 20 sampai dengan 30 menit mengisi kendaraan listrik 0 sampai 100% ya. Jadi ketika masyarakat datangnya sudah 50% berarti waktunya setengahnya. Misalkan orang datang baterainya 50%, maka ngecas dengan ultra fast charging itu 15 menit sudah akan 100%. Kemudian turun lagi satu tahap di bawahnya fast charging. Itu 1 jam teh. 1 jam. 1 jam. Kemudian yang medium charging itu 2 jam seperti yang saya sampaikan tadi di segmen sebelumnya. Kemudian berapa sih kalau di rumah home charging itu? Itu kurang lebih 5 jam. 5 jam. Ya, 5 jam. Jadi sebetulnya ke depan masyarakat itu untuk mobilitasnya sehari-hari akan lebih sering melakukan charging di rumah. Ya. Kayak handphone aja mungkin ya Pak, dipenuhin di rumah baru berangkat. Pulang kerja, bayangkan apabila mobilitas hanya di kota Bandung, paling jauh dalam 1 hari berangkat rumah ke kantor pulang lagi 50 km misalkan. Sementara tadi jarak tempuh baterai penuh itu kan 300 kilo ya, sehingga bisa dipakai 6 hari itu baterai full. Jadi tidak setiap hari harus charging. Jadi memang di luar negeri pun best practice-nya begitu. Pemilik kendaraan itu akan lebih sering melakukan charging di rumah dibanding di stasiun pengisian umum. Seperti itu. Oke, jadi bervariasi waktu yang digunakan untuk bisa men-charge mobil Anda mulai dari 2 jam ya Pak, 2 jam. sampai dengan 40 menit. 40 menit, tergantung dengan tadi jenis kategori chargernya. Ya? Kategori medium charging, kemudian fast charging, ultra fast charging. Silahkan. Kalau di Bandung sendiri kategori yang mana Pak? Yang lebih banyak? Yang kami miliki sekarang paling cepat ada di fast charging, yang 1 jam tadi. Cuman kabar gembira, mudah-mudahan tahun depan, sekarang kan sedang KTT 20 nih. Ya, sekaligus betul. kami informasikan bahwa seluruh mobilitas KTT 20 yang akan dilangsungkan nanti di pertengahan November di Pulau Bali, di Provinsi Bali. PLN membangun 66 charger ultra fast di sana. Sehingga untuk memastikan terpenuhinya mobilitas e-mobility para peserta KTT G20. Kabar baiknya, apa itu Pak? Charger-charger yang dibangun di sana nanti setelah selesai akan disebar ke seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Keren. Jadi tahun depan insya Allah di Jawa Barat juga sudah akan tersedia ultra fast charging dengan kapasitas 200 kW yang bisa melakukan charging baterai mobil listrik dari 0 sampai 100% 15 sampai 20 menit. Luar biasa sekali. Jadi pengen ganti mobil nih ya Pak, sama beli motor baru nih. Kalau misalnya Anda pengen tahun baruan biasanya jalan-jalan ke luar negeri, spend aja dulu uangnya ya Pak ya, untuk bisa berganti kendaraan dari yang ber-BBM ke bertenaga listrik. Dan satu lagi nih Pak, pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk ke saya adalah, ini ada pemirsa yang rencananya mau beli peralatan elektronik katanya buat masak dan juga AC. Makanya pemirsa ini perlu tambah daya. Nah, apakah PLN masih ada promo Pak? Kalau tadi kan promonya untuk pemasangan charging di rumah ya Pak ya, dan juga penambahan daya. Nah, ini bagaimana kalau untuk kasusnya untuk masak dan juga AC? Ya, promo ini sudah berjalan setahun lebih dan sekarang juga masih berlangsung, namanya program Nyaman Kompor Induksi, di mana masyarakat atau pelanggan PLN membeli peralatan elektronik di toko-toko yang bekerja sama dengan PLN nanti akan mendapatkan voucher tambah daya. Misalnya tadi 1.300 nggak cukup, mau ke 2.200, harga normalnya 800.000.
biaya tambah daya dari 1.300 ke 2.200. Namun apabila menggunakan program nyaman kompor induksi ini dengan tadi menunjukkan voucher yang didapatkan dari toko yang bekerja sama dengan PLN, maka biayanya cukup 150.000. Potongannya hampir berapa itu? 30%. 30% ya, Pak. Nah, bisa dicoba ya dengan program tadi ya, Pak. Ya, program nyaman kompor induksi. Induksi dengan tadi potongannya sampai dengan 30%. Itu dia tadi 2 pertanyaan dari pemirsa Bandung TV, Bapak berkaitan dengan program dari PLN dan juga tadi untuk jangka waktu mengisi daya kendaraan listrik. Semoga ini tahun depan tinggal 2 bulan lagi, Pak. Berarti targetnya harus di super cepat lagi untuk bisa mengakomodir kepentingan masyarakat yang ingin berganti ke kendaraan listrik. Ini waktu kita semakin sempit, Pak Kurniawan. Ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Iya, pemirsa Bandung TV. Jadi benang merah dari diskusi kita hari ini sebetulnya ada 3 terkait dengan transformasi dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak beralih ke bahan bakar listrik atau berbasis baterai ini. Kalau saya menyimpulkan ada 3 poin. Yang pertama adalah bahwa kita beralih dari energi yang mahal ke energi yang murah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita beralih dari energi yang berbasis ekspor ke energi domestik. Dan yang ketiga adalah kita beralih dari energi yang tidak ramah lingkungan ke energi yang ramah lingkungan. Itu 3 poin closing dari kami terkait dengan perubahan gaya hidup ini dari kendaraan berbasis konvensional berbahan bakar minyak ke kendaraan berbasis baterai atau bertenaga listrik. Oke, dan pemirsa semoga ini membuka insight Anda yang tadinya kontra terhadap peralihan kendaraan ber-BBM kepada kendaraan listrik. Semoga ini juga bisa memberikan ilmu baru, insight positif untuk Anda, sehingga sedikit demi sedikit program pemerintah ini kita bisa bantu untuk peralihan energi BBM ke energi listrik. Satu hal yang dari dulu saya ingat dari PLN adalah apapun metodenya, apapun planningnya, apapun targetnya, hemat energi, hemat biaya ya Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Kurniawan Fitrianto selaku manajer mekanisme niaga PLN UID Jawa Barat. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami 1 jam ke belakang. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.